Ada beberapa sejarah Nusantara yang sengaja ditutup-tutupi oleh pihak otoriter tertentu. Jadi tujuannya saya tidak pasti tahu ya apa tujuannya. Apakah untuk melemahkan orang-orang Indonesia? Apakah ini untuk bikin Indonesia tidak bisa maju? Apakah ini ada tujuan terselubung? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti adalah ada sejarah Nusantara yang di masa jayanya itu sengaja ditutupi. Bahkan sejarah Nusantara ini tidak terekspos di sekolah-sekolah gitu, tidak dipelajari di sekolah-sekolah. Apa itu sejarah Nusantara yang sengaja ditutup-tutupi? Sejarah Nusantara yang ditutupi yang pertama adalah sebelum Masehi, puluhan ribu tahun sebelum Masehi itu. Jadi yang menghubungkan jalur sutra antara India dengan China itu versi laut ya, bukan versi darat ya. Kalau versi darat itu ya, yang menghubungkan adalah China. Tapi Nusantara lah yang pertama kali menghubungkan antara India dengan China versi laut ya. Jalur sutra versi laut maksudnya. Bahkan Nusantara juga berlayar sampai ke Afrika. Bahkan Nusantara juga saat itu mengajari Afrika untuk bercocok tanam. Dan yang paling dahsyat lagi adalah sejarah yang kedua yang ditutupi adalah Nusantara kalau bikin kapal itu seperti kapal Jung Java misalnya, itu gedenya itu luar biasa gitu. Bahkan China itu sampai takut itu kalau misalnya nih kapal Nusantara itu berlayar ke China itu saat itu takut. Kenapa? Karena kapal Jung Java ini hampir sama gedenya dengan kapal induk gitu. Jadi bisa menaklukkan satu kota. Kalau misalnya nih berlabuh di China gitu, orang China itu pada takut gitu, gemeteran gitu. Kenapa? Karena bisa menaklukkan satu kota. Jadi saat itu kapal Jung Java ini dilarang gitu, dilarang berlabuh di China. Ya karena itu tadi, karena takut gitu, bisa menaklukkan sebuah kota. Jadi nggak kebayang kan gimana dulu jayanya atau canggihnya teknologi zaman dulu waktu Nusantara kita. Tapi saya melihat zaman sekarang itu kenapa tidak ada lagi kapal Jung Java seperti yang ada di Nusantara dulu. Karena ini ada beberapa faktor ya. Tapi faktor yang paling utama yang mempengaruhi kenapa kapal-kapal Jung Java ini seperti ditelan oleh waktu itu adalah karena pengaruh penjajahan. Jadi Belanda saat itu waktu menjajah Indonesia itu, mereka atau orang-orang Belanda itu tidak memperbolehkan bikin kapal yang gede seperti kapal Jung Java. Untuk apa? Ya namanya juga menjajah kan, untuk melemahkan Nusantara, biar Nusantara itu tidak bisa memberontak atau melawan Belanda. Jadi Belanda lah yang menghancurkan budaya maritim Nusantara saat itu. Sejarah Nusantara yang ketiga yang ditutupi adalah Hawaii pertama kali ditemukan oleh pelaut Jawa. Jadi Hawaii itu artinya Jawa kecil, Jawa atau Hawaii itu artinya Jawa kecil. Jadi ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaut Nusantara itu yang dulunya berjaya itu yang pertama kali menemukan Hawaii. Namun Hawaii ini tidak ditempati gitu, sayangnya tidak ditempati. Tapi yang pertama kali menemukan Hawaii itu adalah orang Jawa, yaitu pelaut-pelaut Jawa. Hawaii artinya Jawai kecil. Sejarah Nusantara yang ketiga adalah orang Makassar lah atau orang Nusantara lah yang mengajari suku aborigin itu untuk bikin kapal gitu, untuk bercocok tanam gitu, untuk kehidupan yang nggak nomaden lagi gitu. Jadi mereka orang-orang aborigin itu biasanya kan masih nomaden ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara Nusantara saat itu sudah mengajarkan gimana untuk stay di satu tempat, tidak nomaden lagi. Jadi Nusantara lah yang mengajarkan suku-suku aborigin. Di masa lalu aborigin dengan Nusantara itu punya kedekatan yang emosional gitu, kedekatan yang sangat erat gitu. Dan penjajah lah yang menghancurkan juga kenapa aborigin dan orang-orang Makassar saat ini tidak ada hubungan yang spesial lagi. Padahal zaman dulu kan orang aborigin itu menyediakan tripang gitu. Jadi ada semacam barter gitu. Orang-orang Nusantara memberikan kapak, memberikan pisau, memberikan pacul dan lain sebagainya, dan orang-orang aborigin itu memberikan gantinya sebagai tripang dan lain sebagainya. Sejarah Nusantara yang keempat yang disembunyikan adalah bahwa Nusantara lah yang mengajari orang China atau Tiongkok atau
saat itu masih dinasti ya, orang China saat itu masih dinasti. Indonesia atau Nusantara lah yang mengajari orang-orang China itu bikin kapal, seperti kapal Jun Sava, mengajari bikin perahu gitu. Orang-orang Nusantara lah yang mengajari orang-orang, seperti China itu bikin kapal layar yang gede banget. Dan di masa lalu, hubungan antara orang-orang Jawa atau pelaut-pelaut Jawa itu dengan China itu sangat erat. Bahkan di kerajaan-kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan Majapahit, kita sangat sering menjumpai sejarah-sejarah yang beririsan dengan orang-orang China gitu. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran seperti sekarang ini bahwa, mohon maaf ya dalam tanda kutip, kita sedikit tidak suka gitu, ada sedikit rasis kepada orang-orang China itu, ya nggak semua sih, tapi sebagian aja. Ya, padahal zaman dulu kita itu ada beririsan gitu, ada hubungan emosional antara Majapahit ataupun Sriwijaya dengan orang-orang China, sehingga saat itu Majapahit dan orang-orang Sriwijaya itu sangat maju gitu. Besar kemungkinan ya, menurut saya pribadi ya, ini hanya asumsi saya pribadi, besar kemungkinan ini dipengaruhi oleh pemikir-pemikir dari atau filsuf-filsuf dari China. Agak sedikit mirip gitu. Kalau saya perhatikan ya, dulu Nusantara itu mengidap atau mengadopsi filosofi seperti misalnya 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi filosofi semacam ini dipengaruhi oleh filsuf-filsuf orang China, sehingga saat itu Nusantara, yaitu Sriwijaya atau Majapahit itu, pemikiran-pemikiran mereka itu sangat rasional. Kita dulu sangat maju dalam berpikir gitu. Sekarang aja sering terjadi misalnya persekusi rumah ibadah. Padahal zaman dulu tidak ada seperti itu. Sekarang dikit-dikit penistaan agama, dikit-dikit lapor sana sini. Dulu kita itu orang-orang yang sangat bijaksana gitu, karena dipengaruhi oleh filsuf-filsuf dari China gitu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa harus kita belajar dari China ya. Padahal kan walaupun misalnya ada pepatah yang mengatakan belajarlah sampai atau tuntut ilmulah sampai ke negeri China, itu tidak asal mangap gitu orang yang mengatakan seperti itu, karena zaman dulu kita ada hubungan emosional dengan China gitu. Jadi ini sangat penting ya, karena pemikiran-pemikiran kita zaman dulu itu menurut saya itu lebih rasional ya. Pada saat-saat kejayaan Nusantara itu lebih rasional pemikirannya daripada seperti sekarang ini. Saya melihat ya, mohon maaf tidak semuanya. Saya melihat pemikiran-pemikiran kita, apalagi terutama dalam beragama saat ini, saya melihat kita itu seperti bocil ya, yang sering pengen debat agama gitu, pengen rusuh sana sini gitu, intoleransi di mana-mana. Padahal zaman dulu tidak ada seperti itu. Menurut saya pribadi itu adalah kita mengalami kemunduran dalam berpikir gitu, dari zaman dulu ke zaman sekarang gitu. Pas zaman kejayaan Nusantara ke zaman sekarang ini. Oke. Sejarah Nusantara yang selanjutnya yang ditutupi adalah Enrique, salah satu penjelajah dunia bersama dengan Ferdinand Magellan. Jadi Ferdinand Magellan ini satu kapal dengan atau satu tim dengan Enrique Malacca. Jadi Enrique Malacca ini berasal dari Maluku gitu. Jadi nama Enrique ini dikasih oleh Raja Spanyol saat itu. Jadi nama itu pemberian dari Raja Spanyol, sehingga namanya mirip orang luar. Masa sih ada orang Indonesia bernama Enrique? Itu pemberian daripada Raja Spanyol. Mereka menjelajah dunia. Jadi orang Indonesia salah satu orang yang pertama menjelajahi dunia bernama Enrique Malacca. Oke, sejarah yang selanjutnya adalah orang Nusantara, termasuk kerajaan Nusantara ya, yang pertama kali bisa mengalahkan pasukan Mongol. Jadi walaupun sedikit tricky ya, sedikit punya taktik yang jenius gitu, tapi pada sejarahnya, pada faktanya, petarung-petarung Nusantara lah yang pertama kali melumpuhkan atau mengalahkan Mongolia. Jadi sejarah itu panjang ya, tapi secara rinci atau secara simpel itu ceritanya bermula ketika Mongolia untuk menginvasi Nusantara. Saat itu ada satu kerajaan, saya lupa namanya kerajaannya, dan kerajaan ini pengen dilumpuhkan gitu. Nah, ketika kerajaan ini sudah lumpuh, ada kerajaan lain lagi yang bekerja sama dengan Mongol. Jadi
Mongolia, pasukan Mongolia bekerja sama dengan satu kerajaan di Indonesia untuk melumpuhkan satu kerajaan yang gede di Indonesia. Dan setelah mereka berhasil melumpuhkan kerajaan ini, mereka berpesta pora gitu, berhappy-happy. Dan saat itulah mereka memberikan arak gitu, minuman. Terus ada juga yang melakukan taktik-taktik. Ya pokoknya mengelabui gitu, bikin mabuk gitu, atau yang memberikan racun dan lain sebagainya. Dan saat pasukan Mongol saat itu melengah, mereka diserang gitu, diserang secara brutal di tengah malam. Dan pada saat itu pasukan Mongol itu terkocar-kacir gitu, mereka pergi ke laut gitu, mungkin pulang ke negaranya, ke Mongolia gitu. Dan itulah salah satu sejarah Nusantara yang susah dilupakan, bahwa Nusantara lah yang pertama kali mengalahkan pasukan Mongol. Jadi pada intinya ya, seperti saya katakan tadi itu, bahwa Pajajaran lah yang menghancurkan sejarah atau kekuatan Nusantara saat itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nenek moyangku seorang pelaut, itu ada nyanyian yang mengatakan bahwa nenek moyangku seorang pelaut, itu bukan cuman ocehan belaka. Itu fakta adanya. Kekuatan kita sebenarnya itu di maritim. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara agraris, menurut saya itu sangat kurang tepat gitu. Karena kondisi atau kontur tanah atau geografis kita itu yang lebih banyak pulau airnya gitu, lautnya daripada daratannya. Jadi negara-negara yang cocok dari negara agraris itu adalah negara yang lebih banyak daratnya gitu. Kita kan beda, kita itu lebih banyak lautnya daripada daratnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu cocoknya dari negara agraris, menurut saya itu sangat keliru besar. Karena apa? Ya karena kita terlalu maksain gitu negara agraris. Buat apa? Karena kita juga sudah pernah dulu memaksakan jadi negara agraris gitu di zamannya Orde Baru, di zamannya Pak Soeharto. Tetapi saat ini kita lihat nggak berhasil juga kan. Petani juga nggak ada yang mau, milenial juga nggak ada yang mau petani, Gen Z juga nggak mau ada yang petani, senior kita juga nggak ada yang mau petani. Terus gimana kita mau jadi negara agraris? Tetap aja kita impor beras dari luar negeri. Jadi daripada kita maksain ya menjadi negara agraris, menurut saya pribadi lebih baik kita kembali ke kejayaan Nusantara, yaitu menjadi negara maritim. Kita itu kekuatannya di maritim sebenarnya. Kalau ada, dulu saya pernah bikin video seperti ini ya, tapi banyak yang komen seperti ini. Indonesia kan tanahnya subur-subur, tanahnya dekat dengan gunung, jadi subur gitu. Oke, saya tahu tanahnya subur-subur. Akan tetapi kalau kita misalnya nih bertani ya, kita kan butuh yang namanya efisiensi. Buat apa? Untuk mengurangi harga. Misalnya nih, kita mau nanam kol, sayur, atau cabai, atau apalah misalnya gitu. Kalau biaya atau kos kita untuk mengerjakan lahan ini banyak, otomatis kan kita kalau mengerjakan lahan itu kan harus banyak biaya yang dikeluarkan. Kenapa? Karena kontur tanah kita itu bergunung-gunung gitu. Jadi misalnya kalau ada masuk traktor itu kan susah. Gimana orang masuk traktor tanahnya seperti ini naik turun? Kalau di luar negeri, di Australia, di Amerika, di Brazil misalnya kan itu kan datar. Jadi kalau misalnya masuk traktor yang gede-gede itu untuk panen dan sebagainya itu bisa langsung cepet gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya ya, kita jangan pernah maksain jadi negara agraris. Kita cocoknya jadi negara maritim. Saya Revangi, salam rasional.